Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman mahasiswa ST Surakarta. Tentunya bersama saya ya, Arif Nugroho Rahman di mata kuliah praktikum Cost Based Pricing Strategi. Oke. Kali ini kita masuki pertemuan yang pertama. Sebelum kita nanti akan mengerjakan semacam simulasi, latihan soal dan pembahasan mengenai studi kasus atau mungkin pemecahan masalah di simulasi perusahaan ya. Kita terlebih dahulu mendiskusikan dulu mengenai identifikasi semacam biaya. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman karena sebelum kita nanti akan masuk ke materi selanjutnya, kita setidaknya tahu dulu, bisa minimal pernah melihat contoh laporan keuangan. Nah, dari situ laporan keuangan itu nanti kita akan cermati. Dari laporan keuangan itu ada beberapa unsur sebetulnya ya. Yang pertama ada unsur laporan keuangan, ada unsur laporan akuntansi manajemen dan ada akuntansi biayanya. Nah, nanti coba kita lihat. Di sini saya akan menampilkan contoh laporan keuangan audit untuk audited ya, untuk perusahaan yang sudah go public. Kenapa saya ambil contohnya di perusahaan go public untuk identifikasi biaya pertemuan pertama? Karena laporan perusahaan akuntansi, laporan keuangan perusahaan yang sudah go public pertama sudah diaudit. Makanya tadi saya jelaskan namanya mata kuliah audited. Laporan keuangan audited. Yang kedua, tentunya kalau dia sudah diaudit dan punya audit tetap, dia standarnya sudah mengacu namanya standar akuntansi keuangan. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya memberikan laporan keuangan, memberikan simulasi contoh laporan keuangan yang perusahaan terbuka, di mana ini nanti kita belajar mengidentifikasi biaya. Meskipun ini sifatnya masih umum, laporan keuangan ya, jadi belum begitu mendetail, karena nanti ketika kita membahas ke cost based pricing strategi ya, itu akan lebih sedikit mendetail ke internalnya, laporan internal, jadi biaya-biaya terkait internal ya, meliputi akuntansi biaya, akuntansi manajemen dan manajemen biaya. Oke, kita lihat seperti di slide ini saya tampilkan contoh perusahaan terbuka ya, PT Malindo Feedmill. Ini perusahaan yang bergerak di bidang unggas ya. Dia memproduksi pakan ternak dan dia menyediakan unggas, biasanya kerjasama sama kemitraan lah istilahnya. Dia perusahaan kemitraan. Nah, coba kita lihat di halaman pertama ini namanya informasi laporan perusahaan intern yang tidak diaudit. Maksudnya apa? Ini salah satu contoh di mata kuliah Cost Based Pricing Strategi yang mengadopsi atau turunan dari namanya ilmu akuntansi manajemen, karena dia lebih sifatnya ke internal. Nah, termasuk statement, pernyataan direksi, informasi umum perusahaan. Nah, ini salah satu laporan akuntansi manajemen. Nah, kemudian setelah itu masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, kalau laporan posisi keuangan itu sudah masuk ke laporan keuangan yang ditujukan kepada siapa? Pihak eksternal. Nah, itu. Nah, selain laporan posisi keuangan juga dia melaporkan yang namanya laporan laba rugi. Nah, di sini nanti yang akan kita coba cermati. Di laporan laba rugi itu ada akun-akun yang berasal dari yang akun-akun itu untuk digunakan untuk mencatat pengeluaran atau biaya. Ini yang nanti akan kita cermati karena kita berbicara cost based pricing strategi ya. Cuman ini kan masih umum ya teman-teman. Nanti kalau yang di praktikumnya kita akan lebih detail di internalnya ya. Jadi mau nanti strategi-strategi apa yang akan dipilih perusahaan ketika kita menghadapi semacam kayak pilihan ya, di antara pilihan-pilihan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, itu. Nah, contohnya ini. Nah, ada di catatan atas laporan keuangan itu
dia membreakdown sebetulnya biaya itu apa saja sih ya. Itu dasarnya itu breakdownan dari laporan laba rugi yang tadi saya tampilkan. Misalnya ini, nah ada catatan atas laporan keuangan ya, misalnya biaya tadi ya, biaya yang ada di laporan laba rugi itu kemudian di breakdown lagi ke dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini untuk memperjelas catatan atas laporan keuangan terkait biaya itu dikeluarkan untuk apa saja ya, terus pos-posnya dari mana saja. Nah, kita nanti akan coba pelajari. Nah, ini misalnya ada catatan atas persediaan. Nah, ini nanti kan ini sebagai dasar kita juga nanti ya, ketika kita akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan misalnya harga pokok penjualan, harga pokok produksinya berapa sih gitu, terus kemudian berapa laba yang diharapkan, sehingga nanti ketemu harga jual ya. Selain harga produksi tambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjual, sehingga ketemu namanya harga produk. Nah, dalam menghitung harga pokok produksi tentunya teman-teman kan rumus umumnya sama dengan mata kuliah yang lainnya ya, kita memang mengacu ke sana. Jadi ada barang jadi, barang dalam proses, ada persediaan ya. Terus kemudian nanti selain itu nanti mungkin biaya itu sendiri macam-macam ya. Jadi ada biaya yang dikeluarkan untuk operasional, tapi juga ada yang biaya itu memang dikeluarkan untuk non operasional, untuk administrasi misalnya. Nah itu. Nah contohnya ada laporan beban pokok penjualan. Nah ini nanti yang akan kita, ini rumusnya itu mengacu pada akuntansi biaya, akuntansi manajemen dan manajemen biaya ya. Jadi misalnya beban pokok penjualan. Nah perusahaan itu membreakdown beban pokok itu mulai dari persediaan bahan baku awal, rumusnya kan itu ya, pembelian bahan baku, kemudian persediaan bahan baku akhir. Nah ketemu ya nanti bahan baku yang digunakan atau bahan baku yang digunakan untuk proses ya. Nah kemudian setelah itu ada pengangkutan, pembongkaran muat. Nah ada upah tenaga kerja langsung, kemudian ada depresiasi, sewa, perbaikan pemeliharaan, dan kemudian ada beban utilitas, bahan bakar, dan biaya pabrikasi lainnya. Dari situ ketemu nanti jumlah biaya produksi. Nah di mata kuliah cost based pricing strategi yang konsep teorinya itu kan ada ya membedakan ya, cara membahas mengenai perbedaan antara biaya dan beban. Nah tentunya setelah itu kan teman-teman nanti ketika praktikum sudah tidak bingung lagi apa sih yang dimaksud beban dan apa yang dimaksud biaya. Nah itu pengakuannya juga bagaimana nanti kita akan bahas di praktikum. Nah ini secara sekilas dulu ya teman-teman terkait dengan materi kita di awal-awal mengenai praktikum cost based pricing strategi. Oke, mungkin dari saya cukup segini dulu teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi untuk praktikum cost based pricing strategi di pertemuan berikutnya mengenai kasus-kasus dan pembahasan kasus. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di materi berikutnya.